revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Ya, saya akan mendiskusikan politik kontemporer yang menurut saya menarik diamati setelah Presiden Jokowi mengundang 3 bakal calon presiden ke istana untuk makan siang. Banyak yang dibahas, ada media yang membahas soal makanan, ada yang membahas soal netralitas. Tapi saya akan ngobrol dengan seorang political scientist, seorang doktor ilmu politik dari Universitas Airlangga yang meraih gelar PhD dari Murdoch University, Mas Airlangga Pribadi, untuk mengamati secara lebih dalam sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam panggung politik Indonesia. Mas Airlangga, gimana kabar? Baik, Mas, kalau nonton politik di Indonesia, kalau saya nonton seperti nonton sinetron ya, betul nggak sih sebetulnya? iya kalau kita lihat kan semakin lama semakin kayak sinetron drama politik. Drama politik ya? Iya, dan kita warga ini suruh hanya menonton saja kelihatannya. Kecenderungannya gitu. Terus yang dibahas makanannya apa, di sana makan apa, begitu ya? Iya, betul. Terus warga hanya nonton elit-elit kemudian bersilaturahmi, berdiskusi, mencari pasangan gitu. Iya, jadi hal-hal yang sepertinya sensasional, hal-hal yang sepertinya kemudian ya seperti kita melihat sandiwara, tapi kemudian kita sering bertanya-tanya, apa substansi politiknya dari semua ini? Gitu. Itu yang kelihatannya menjadi persoalan kita sekarang. Jadi saya melihat bahwa ini politik di Indonesia berjalan tanpa menghadirkan substansi-substansi politik yang penting di mana warga bisa terlibat dalam proses memajukan demokrasi, memajukan republik kita, memajukan tentang pentingnya tujuan bernegara yang lebih adil dan lain sebagainya. Itu tidak tertampilkan dalam sandiwara politik yang sedang kita tonton selama ini. Ya, artinya mungkin juga karena nonton sandiwara mungkin juga nggak usah terlalu serius gitu ya. Betul. Melihat politik Indonesia toh semuanya hanya transaksi berbagai kepentingan gitu. Benar. Tapi gini Mas, saya mau lihat nih. Kalau saya baca koran Kompas yang ketika Presiden Jokowi mengundang Pak Prabowo, mengundang Mas Anies, mengundang Mas Ganjar gitu, pesan yang muncul adalah komitmen Presiden untuk netral. Betul. Dan Presiden pun menyatakan akan netral. Sejauh mana Mas Airlangga melihat komitmen dari Presiden Jokowi untuk netral dalam Pilpres 2024? Kalau netralitas itu sebetulnya harapan kita semua, ya kan? Karena kita sedang memilih pemimpin baru terutama, dan kita bisa melihat bagaimana kontestasi elektoral ini bekerja dengan berdasarkan suara rakyat, dan tentunya pemimpin, presiden, dan negara yang netral, agar kemudian bisa berjalan lebih baik dalam pemilihan ini. Tapi persoalannya, apakah dalam tindakan yang akan bekerja berlangsung, presiden ini akan komitmen dengan netralitas itu? Saya sanksi. Ya, karena saya sanksi karena saya pikir bahwa dalam beberapa hal terkait misalnya menteri-menteri yang ada dalam kabinet Pak Jokowi menjadi bagian dari tim pemenangan yang posisi-posisinya sangat signifikan dalam tim pemenangan tersebut. Bagaimana mungkin tim pemenangan yang jelas berkontestasi secara politik dalam Pilpres, tapi kemudian di dalamnya berkomitmen tentang netralitas. Itu pertama. Kedua, kita bisa melihat bahwa salah satu keluarga dari presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming, itu menjadi kandidat dari pasangan Pak Prabowo. Apalagi kemudian nanti kita bisa diskusikan tentang kontroversinya penetapan kandidasi tersebut. Gitu. Nah, dari beberapa indikasi-indikasi yang muncul terkait dengan dinamika politik yang menjelang Pilpres 2024, di sini saya melihat bahwa saya sanksi bahwa presiden benar-benar netral dan bersikap imparsial serta tidak menggunakan aparat-aparat hukum dan kekuasaan
aparat hukum dan negara untuk kepentingan-kepentingan politik. Apalagi ini yang menjadi bagian dari kontestasi adalah bagian langsung dari keluarga presiden itu sendiri. Lalu bagaimana kita harus menyikapi netral, silakanlah rakyat memilih. Jadi gimana kita harus rakyat biasanya harus memaknai apa pernyataan retorika bahwa menjamin akan netral itu? Iya, saya tentu bahwa rakyat sebagai warga negara memiliki hak, memiliki posisi dalam partisipasinya untuk melakukan kontrol yang terus-menerus terhadap bagaimana berjalannya politik di Indonesia, terutama pada saat Pilpres 2024. Nah, kan kita bisa melihat apakah suatu pernyataan itu akan benar-benar seperti yang dinyatakan, itu kan melalui tindakan, perilaku. Nah, disinilah kemudian penting, selama ini yang biasanya tampil dalam konteks terjadi krisis demokrasi adalah kekuatan masyarakat sipil. Nah, ini kita lihat, kekuatan masyarakat sipilnya ini masih belum bergerak secara optimal. Atau tidur lah ya? Tidur misalnya. Halusnya sebelum bergerak, tapi sebetulnya sekarang ini tidur mati suri. Mati suri. Mati suri kalau kita lihat bagaimana mungkin dalam suatu peristiwa politik yang seperti ini, yang nanti kita bisa ulas, misalnya banyak indikasi-indikasi pelemahan demokrasi, tapi kemudian tidak nyaring suara masyarakat sipil untuk menegaskan dan memperbaiki keadaan. Oke. Gitu. Tapi kembali ke soal netralitas ya. Sekarang kan pejabat-pejabat kepala daerah juga tidak dipilih secara demokratis, semua ditunjuk dari pusat, gitu kan? Iya. Bagaimana kemudian bisa dijamin bahwa mereka tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, gitu loh? Nah, itu saya pikir bahwa di sini kita tidak bisa menjamin karena ada berbagai indikasi-indikasi sebelumnya presiden tentang bagaimana dalam langkah dan tindakan politik ternyata jauh dari netralitas. Dari menteri, terus kemudian dari pelibatan keluarga gitu kan dalam kontestasi, apalagi pejabat-pejabat gubernur ini kemudian ditunjuk oleh pemerintah gitu. Dalam artian itu bisa kita pertanyakan, apakah benar-benar menempatkan diri sebagai aparat yang netral atau menjadi bagian dari rangkaian kepentingan-kepentingan politik? Kalau Mas Angga lihat, apakah memang aparat-aparat penegak hukum atau aparat daerah memang akan netral atau memang diarahkan untuk mendorong kepada salah satu calon? Apabila masyarakat sipil tidak benar-benar bersuara terkait dengan kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa mendapatkan netralitas dari pemerintah. Seberapa kuat masyarakat sipil, Mas? Sekarang ini kondisinya sedang tidur. Yang penting untuk kita coba dorong itu adalah bagaimana membangunkannya. Karena kalau masyarakat sipil ini bangun, dia bisa menjadi kekuatan yang meluruskan, membenarkan arah politik, gitu kan. Ketika kemudian ada suatu kesadaran bersama bahwa ini yang menjadi pertaruhan adalah kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, negara kita, republik kita, maka ini menjadi suatu kekuatan yang sangat kuat dorongannya, gitu. Karena kita tidak bisa kemudian berharap pada misalnya politisi memiliki kepentingan sendiri-sendiri, kepentingannya sektoral. Kita tidak bisa bisa berharap juga misalnya kepada elit politik tertentu atau menjamin misalnya pemerintah bersikap netral tanpa ada tekanan politik dari bawah untuk bersikap netral. Nah, di sini maka harapan tentang bagaimana membangun kebaikan bersama itu dalam konteks Pilpres sekarang, harapannya hanya pada masyarakat sipil saat ini. Oke, kita lihatlah masyarakat sipil terakhir dengan merespon putusan MK muncul deklarasi Juanda. Betul. Ya kan? Lalu kemudian dulu ketika KPK juga muncullah petisi-petisi dari masyarakat sipil gitu. Iya. Tapi juga tidak punya dampak apa-apa tuh. Benar. Karena kalau kita ngelihat bahwa kondisi masyarakat sipil kita selain tadi dibilang mati suri itu juga terbelah. Tidak ada suatu sikap bersama yang kemudian mengabarkan bahwa Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Sebagai suatu kekuatan yang terhimpun bersama, menyuarakan tentang kepentingan bersama ini tidak muncul sekarang. Ada keretakan dalam masyarakat sipil kita. Kenapa retaknya? Retaknya karena kalau kita lihat bahwa berbagai aktor-aktor strategis yang menjadi bagian penting dari civil society saat ini juga
masuk dalam pusaran konflik dan kekuasaan. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa beberapa atau aktor-aktor strategis yang memiliki kredensial yang kuat di masyarakat sipil itu juga diam atau membenarkan terkait dengan corak kekuasaan yang bekerja saat ini. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat bahwa tampilnya aktor masyarakat sipil ini semata-mata sekarang ini masih menjadi letupan-letupan saja. Jadi keresahan-keresahan yang muncul ketika politik di Indonesia ini sedang menjadi persoalan serius. Sedang mengalami problem. Ini menunjukkan betapa aparat begitu kuat sekali sebetulnya sekarang. Iya, Negara begitu kuat sekali. Benar. Karena kalau kita melihat sebetulnya proses ini kan berlangsung bukan hanya tiba-tiba saat ini. Karena kemudian kita melihat bahwa pelemahan-pelemahan terhadap masyarakat sipil dan juga tentunya demokrasi itu juga berkembang dalam proses yang cukup panjang. Kita tahu misalnya kalau coba kita analisis sebentar bahwa setelah jatuhnya Soeharto 98 muncul suatu bulan madu yang pendek sebetulnya dari gerakan demokrasi kita. Dan kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai masuknya kekuatan oligarki, di mana sedikit segelintir elit yang menguasai kemakmuran dan kekuasaan, menguasai ruang dan arena politik. Nah, tapi dalam konteks struktur kekuasaan oligarki ini pun sebetulnya mereka masih memiliki hubungan, keterkaitan, dan memiliki kepentingan terhadap demokrasi. Sehingga kemudian demokrasi tidak memiliki hantaman serius. Tapi kepentingan-kepentingan dari segelintir elit ini yang bekerja untuk mengakumulasi kekuasaan dan kemakmuran melalui demokrasi. Nah, selanjutnya justru setidaknya sekitar 5 tahun terakhir terjadi pelemahan-pelemahan atau regresi demokrasi yang cukup serius terkait dengan pelemahan hak politik, terkait dengan misalnya bagaimana undang-undang ITE itu menjadi bagian dari upaya untuk membatasi hak politik kita. Dan ketika operasi ini terus berlangsung, kemudian elit memiliki confidence yang sangat tinggi untuk kemudian mengubah arah politik Indonesia tidak lagi bekerja melalui sistem dan logika demokrasi. Tapi kemudian kita arahan dan tendensinya menuju pada pelemahan demokrasi dan membentuk suatu tatanan politik yang sama sekali bukan demokrasi saat ini. Bahkan cenderung dekat dengan otoritarianisme. Artinya ini sedang terjadi gelombang balik demokrasi. Iya, betul. Huntington pernah menulis bahwa sedang Membalikan demokrasi kembali ke otoritarisme. Kembali arahnya kalau tidak didorong oleh tekanan politik masyarakat sipil yang kuat, hal seperti itu bisa terjadi. Tidak tertutup kemungkinan. Gini Mas, kalau kita ngelihat beberapa perkembangan politik terakhir, misalnya persoalan kontroversi terkait dengan bagaimana MK meloloskan gugatan terkait dengan undang-undang yang kemudian memiliki implikasi masuknya Mas Gibran. Ini bukan persoalan sepele. Tapi kemudian berbagai macam hal yang bekerja, termasuk konflik of interest, termasuk tidak konsistennya logika-logika yang tampil dalam keputusan tersebut, dan banyak hal menunjukkan bagaimana hukum digunakan sebagai perangkat kekuasaan. Di sini kemudian yang terjadi adalah harapan kita bahwa kita hidup dalam tatanan politik republik di mana kekuasaan itu seharusnya tidak tak terbatas. Ini kemudian mulai tergerus, mulai longsor. Nah, ukuran dari kekuasaan tidak tak terbatas adalah ketika ada pembatasan kekuasaan dan ketika institusi hukum otonom dalam membuat atau kemudian mengulirkan kebijakannya dan tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan atau konflik of interest. Nah, ketika kemudian hal ini diterabas, ini berarti sebetulnya kita sedang bergeser dari negara modern yang bersubstansi republik menjadi republik yang bersubstansi kerajaan. Gitu. Nah, ini adalah suatu persoalan problem besar yang serius. Biasanya rakyat Indonesia ini ketika ada persoalan-persoalan yang sangat besar seperti ini bergerak.
Dan tadi kita juga sama-sama bilang kok ternyata masih tidur gitu kan. Ini menjadi persoalan yang serius saya pikir gitu. Nah, di sini dalam konteks ini maka kita sudah masuk dalam bagaimana mendorong politik yang melampaui partisan politik tertentu, tapi adalah bagaimana menyelamatkan republik ini. Jadi kalau bahasa Mas Airlangga sekarang republik rasa kerajaannya. Republik rasa kerajaan. Kita kalau kita tidak bertindak dan dibiarkan kondisi seperti ini akan terjadi republik rasa kerajaan. Seperti perbandingan, bagaimana nanti kita akan bahas tentang politik dinasti misalnya, seperti yang terjadi misalnya di Irak pada era Saddam Hussein. Keluarga-keluarganya menjadi bagian dari elit politik, distribusi kekuasaannya disebarkan oleh itu kan rasa keluarga, rasa dinasti. Seperti juga misalnya di Syria dalam dinasti Assad, atau bahkan Korea Utara. Semuanya republik, tapi kalau kita hidup di sana, kehidupan politiknya seperti dalam struktur kerajaan. Tapi menggunakan jalan-jalan demokrasi toh. Tapi kemudian demokrasi digunakan sebagai mekanisme dan aturan yang bekerja untuk dibolokkan untuk demi kepentingan kekuasaan. Logikanya, demokrasi dan republik adalah bagaimana ini menjadi mekanisme sistem dengan semangat untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi kemudian terbangun suatu politik kewargaan yang bebas dominasi. Nah, yang terjadi sekarang, demokrasi dan institusi-institusi republik digunakan untuk kepentingan kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaan dan mengakumulasi kekuasaan. Sehingga kemudian tidak ada batasan-batasan institusional yang bisa kemudian membatasi agar kekuasaan orang tertentu, pimpinan tertentu tidak lebih tinggi daripada yang lainnya. Gitu. Jadi yang terjadi itu sebetulnya demokrasi atau vetokrasi sih sebetulnya? Sebetulnya vetokrasi itu kan sebagai dalih untuk melanggengkan bagaimana pembalikan demokrasi ini bekerja gitu kan. Kalau vetokrasi dilihat sebagai bagaimana kehendak memveto dari pimpinan terhadap proses politik agar sesuai dengan kepentingannya, maka itu yang terjadi bekerja gitu. Tapi kalau kemudian kita berharap bahwa republik dan demokrasi seperti yang dicita-citakan diharapkan para pendiri republik kita, atau kalau kita misalnya melihat ke Pancasila itu, Bung Karno lahirnya Pancasila mengutarakan bahwa Indonesia ini bukan milik kelompok tertentu, bukan milik orang kaya saja, bukan milik orang berkuasa saja, tapi semua untuk semua. Nah, ini sedang terjadi pelongsoran terkait dengan cita-cita republik seperti yang diharapkan dan dibayangkan oleh the founders of republik kita. Kembali kepada tadi ya, back to otoritarisme atau kembali kepada republik bercita rasa kerajaan gitu. Kalau ini tren ini diteruskan gitu, akan kembali menjadi negara seperti Orde Baru dulu? Bisa jadi seperti Orde Baru dulu, tapi ini dengan level yang lebih tinggi. Kalau kita ingat, ya, pada masa era Orde Baru, gitu, terkait dengan persoalan ini, betul bahwa Soeharto menempatkan diri sebagai tiran dengan menjadi pemimpin yang berada dalam power di atas yang lain. Tapi kemudian yang membedakan adalah pada masa era Soeharto, yang terbentuk baru bagi keluarganya adalah kerajaan bisnis. Tapi kemudian pilihan bagaimana kemudian anak-anaknya masuk ke politik itu baru setahun sebelum dia lengser. Nah, ini justru pada saat ketika momen mulai mau berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi, ini kemudian secara terorkestrasi bersama mau membangun sebuah tatanan republik bercita rasa kerajaan, di mana kerajaannya itu bukan hanya kerajaan bisnis, tapi juga terbangun berdasarkan kerajaan politik, di mana distribusi kekuasaan politik itu terhubung dengan orang-orang yang dekat dan memiliki hubungan kekeluargaan. Tapi apakah itu sesuatu yang salah dengan dalam konteks negara demokrasi kalau dilihat bahwa setiap anak presiden, anak menteri punya hak politik juga? Iya. Tapi kan terkait dengan hak politik semua warga negara itu kemudian dilindungi, dijamin dan dibatasi oleh institusi yang bekerja secara imparsial, yang bekerja secara, melalui pijakan fairness, keadilan, di
di mana tidak ada indikasi intervensi politik yang muncul sehingga kemudian bisa membelokkan batasan-batasan sistemik tersebut. Gitu. Tapi kemudian kalau sedemikian rupa, ketika kemudian institusi-institusi negara atau trias politika digunakan untuk kepentingan bagi sebutlah anak presiden, anak menteri atau anak apapun, ini jadi persoalan. Karena batasan tentang semua berlaku bagi semua. Batasan tentang bagaimana hukum atau aturan berlaku bagi semua, termasuk anak menteri, termasuk anak presiden, termasuk anak bakul soto. Ini tidak bekerja, tidak berjalan. Gitu. Oke. Tapi bukankah kalau kita ngomong politik dinasti, bukankah itu sejak di pilkada ya, di partai-partai politik, anak ketua umum juga menjadi pengurus partai politik. Iya. Bukankah itu sudah menjadi realitas sebenarnya? Iya. Ini kalau soal dinasti politik ini ada pembahasan yang agak kompleks, lebih panjang terkait dari berbagai macam yang selama ini saya pikir simplifikasi terhadap wacana tentang politik dinasti. Apa yang berlangsung tadi terkait dengan bagaimana Republik Cita Rasa Kerajaan itu menjadi bagian yang tampil misalnya dalam banyak politik lokal kita. Ada berbagai daerah yang kemudian menempatkan posisi elit politik yang bekerja dengan distribusi kekuasaan bagi keluarga-keluarganya. Ya, suami diganti istrinya. Ya, segala macam. Tapi dalam konteks nasional, presidennya masih belum ada sebetulnya. Ya, dari Bu Mega ke Mbak Puan. Iya, tapi kan tidak pada saat menjadi presiden. Yang menjadi batasan adalah pada saat ketika itu dalam ruang partai politik. Tapi kemudian dalam lingkup republik bernegara, berdemokrasi dalam konteks bersama republik, belum ada presidennya ini. Iya. Dan kalau kita lihat politik dinasti itu, kalau kita lihat dalam tradisi political science, itu setidaknya saya temukan ada 3 model politik dinasti. Pertama itu family politics. Family politik. Family politics itu adalah ketika dalam satu keluarga ada beberapa anggota keluarganya atau turun-temurun berprofesi menjadi politisi. Oke. Itu muncul di mana-mana gitu. Di Amerika, Kennedy. dinasti Kennedy, dinasti Clinton gitu. Oke. Macam-macam. Itu family Di politics. Indonesia, family politics. Dan dalam family politics ini biasanya, tidak semua, biasanya itu berada pada satu partai. Dan kalau kita lihat apakah kemudian menjadi problem politik, family politics ini, kita bisa melihat, kita bisa melakukan assessment. Apakah kemudian terkait dengan kompetensi yang tampil menjadi elit ini, kompetensinya kuat, baik gitu kan, cerdas atau tidak gitu. Apakah kemudian sistem rekrutmen dan sistem pemilihannya itu sudah berbasis pada meritokrasi apa enggak? Assessmentnya kompleks ini. Itu baru bisa kita lihat ini problem family politics. Kedua, itu model politik dinasti yang banyak bekerja, terutama kalau di negara-negara Asia Tenggara itu seperti di Filipina. Yang berbasis pada namanya local bossism. Jadi orang yang powerful di tiap-tiap daerah, mereka mengembangkan dinastinya, anggota-anggota keluarganya sebagai bagian dari politisi yang kuat. Tidak saja di daerah tersebut, tapi juga di tingkat nasional. Sehingga pertarungan politik di Filipina itu antara dinasti Marcos, dinasti Aquino, dinasti segala macam. Dan ketiga, ini yang menjadi persoalan. Politik dinasti sebagai royal family politics. Royal family politik. Jadi politik bangsawan. Jadi ketika negara itu kemudian sedemikian rupa dibangun berdasarkan tadi yang seperti kita diskusikan, rasa kerajaan, rasa kesultanan, di mana pemimpinnya melakukan distribusi kekuasaan pada orang-orang yang terhubung dalam hubungan keluarga secara langsung atau dalam hubungan pernikahan, perkawinan, dalam rangka kemudian itu untuk melanggengkan kekuasaan atau mengakumulasi kekuasaan dan kemakmurannya yang lebih besar. Ini yang berlaku di banyak republik yang karakternya adalah otoritarian. Seperti tadi saya sudah utarakan, seperti kemudian di Syria, di Irak, gitu, di Korea Utara. Dan ini kemudian menjadi persoalan ketika ada indikasi manuver-manuver politik untuk melanggengkan atau membangun proses tersebut. Jadi ketika politik dinasti kemudian menjadikan corak struktur politik
dari negara itu berbasis seperti dinasti, ini menjadi persoalan yang serius. Bukan persoalan partikular misalnya pada konstituen atau kader partai tertentu, tapi persoalan bersama, persoalan warga kita, persoalan rakyat kita. Dan Nah, yang di Indonesia terjadi yang royal family politik Di Indonesia kalau dibiarkan menuju ke sana, menuju ke sana. Artinya sekarang belum. Sekarang sebetulnya belum, tapi kita akan bagaimana mengkoreksi, menahan agar tidak terjadi kecenderungan menuju royal family politics. Tapi ada juga simplifikasi. Katakanlah Mas Gibran yang kemudian melalui uji materi, kemudian dia lolos sebagai bacawa pres gitu. Kemudian dia argumentasikan lagi, ya kalau emang nggak suka ya nggak usah dipilih. Iya, tapi kan kemudian bukan hanya pada saat proses kontestasi kampanye itu atau pemilihan bekerja, tapi bagaimana cara dan mekanismenya, mulai dari kandidasinya, mulai bagaimana dalam proses politik bekerjanya institusi-institusi kenegaraan untuk menampilkan kandidat atau calon tersebut, itu juga harus menjadi ukuran. Gitu. Karena kemudian bagaimana Republik ini kan menjaga agar bagaimana proses siapa yang menjadi elit politik itu tampil melalui mekanisme politik yang demokratis, yang imparsial, dan menjaga etika Republik kita. Itu fondasi pertama. Kedua, juga kemudian bagaimana agar negara ini, pemerintah ini, dan birokrasi tidak bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Karena kalau semua itu berjalan, maka kemudian yang kita takutkan dari fondasi awal dari kita berrepublik tentang bagaimana agar tidak ada kekuasaan yang tak terbatas. Ini kemudian menjadi ancaman kita. Tapi Mas, kalau kita ngomong soal Mas Gibran, itu kan kalau menurut penjelasannya Presiden, itu kan bukan domainnya Presiden, itu kan domainnya partai-partai politik, dia nggak cawe-cawe gitu. Iya, tapi kalau kita melihat bahwa dalam prosesnya, kita bisa melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi itu kemudian tampil dengan munculkan konflik of interest yang ada di dalamnya, dalam penetapan tersebut. Terus juga bagaimana kemudian pada proses yang bekerja kemudian dorongan-dorongan dari misalnya tidak langsung personal presiden, tapi kemudian bagaimana bagian dari kabinetnya, menterinya juga mendorong terhadap kandidasi tersebut, gitu kan. Ketika dalam posisi sebagai bagian dari tim pemenangan, gitu. Dan banyak hal, bagaimana kita bisa melihat secara kasat mata, bagaimana apa yang dilakukan itu kemudian berbeda dengan kemudian apa yang diutarakan. Dan selalu ada distingsi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sepertinya kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak seperti itu. Dan memang polanya begitu, antara panggung depan dan panggung belakang ada selalu front berbeda. stage dan backstage berbeda. Selalu berbeda. Dan itu politik drama tadi yang di awal. Apa yang dikatakan tidak cawe-cawe gitu kan. Itu tapi kemudian drama politik tersebut kualitasnya diturunkan oleh tindakan-tindakan politik yang kasat mata kita saksikan sebetulnya. Misalnya? Justru drama politiknya juga kok seperti ini gitu kan. Ya kita misalnya dari apa yang sudah terjadi selama ini. Mulai dari, sebetulnya kalau kita lihat sebelum kandidasi Mas Gibran, kita bisa menyaksikan misalnya bagaimana sebelumnya wacana tentang perpanjangan masa presiden atau 3 periode itu tampil. Tidak langsung diutarakan oleh presiden, tapi kemudian orang-orang atau kalangan-kalangan yang jadi bagian dari lingkaran kekuasaannya itu muncul dan tampil dengan wacana tersebut. Gitu kan. Artinya di situ kita bisa melihat adalah langkah politik yang mencoba untuk menerabas batasan tentang kekuasaan yang tak terbatas tadi. Itu bekerja di lingkaran politik kekuasaan presiden. Ketika kemudian, dan di situ kita bisa menyaksikan misalnya secara langsung misalnya kita bisa melihat bagaimana ketua-ketua partai politik sebagian besar mendukungnya atau diam, tidak ada suara gitu. Tapi kemudian misalnya PD Perjuangan Bu Mega menolak langsung.
masa ini. Ini kan berarti menunjukkan ada ketegangan terkait dengan bagaimana menempatkan Indonesia ini tetap dalam koridor batasan republik atau tidak, gitu kan. Dan selanjutnya fase yang bergulir adalah misalnya terkait dengan seruan atau misalnya aspirasi terkait dengan untuk menambah masa jabatan kepala desa, perangkat desa, kayak gitu kan. Semuanya bergulir tentang bagaimana untuk menerabas batasan kekuasaan. Itu terus berjalan. Dan kemudian didorong misalnya akhirnya oleh kekuatan-kekuatan dalam lingkar kekuasaan itu sendiri. Dan selanjutnya kemudian ketika ini tidak menjadi sesuatu yang secara konsensual diterima terkait dengan 3 periode perpanjangan masa jabatan, kemudian manuver politik bekerja kita lihat pada ujungnya seperti ini, tentang bagaimana bagian dari dinasti politik Pak Jokowi kemudian tampil sebagai kandidat calon wakil presiden. Nah, kita bisa melihat proses politik yang secara koheren. Itu dalam mulai dari gagasan 3 periode, perpanjangan masa jabatan, sampai kepada pencawapresan Mas Gibran, ini dalam satu linear. Saya lihat bahwa tendensi dan kepentingannya linear. Iya, yaitu tentang bagaimana melanggengkan dan tetap bertahan dalam arus kekuasaan, serta bagaimana mengakumulasi kekuasaan yang lebih besar. Tapi bukan kalau dalam fakta politik panggung depannya, bukankah kemudian Mas Gibran itu didorong oleh Partai Golkar sepertinya? Dan Pak Prabowo juga minta agar Gibran menjadi bacawa pres. Ini panggung depan. Ini panggung depan atau apa? Kalau saya melihat itu bagian dari panggung depan, gitu kan, tentang bagaimana kan kalau kita lihat proses si itu bekerja setelah bisa maju, terus kemudian kita lihat yang ditampilkan adalah misalnya Golkar, itu front stage. Tapi kan backstage, invisible power hand-nya, ini kan kemudian bekerja. Gitu. Tapi kenapa Golkar yang dalam Munas mengusulkan Mas Airlangga sebagai calon presiden gitu, dan partai ini kan partai besar ya, sudah berpengalaman lama dibanding dengan partai-partai lain, dengan sekejap dia bisa mengubah putusan dari Mas Airlangga menjadi Gibran. Iya, kalau kita lihat kalkulasinya misalnya, ketika kemudian Golkar menerima atau Golkar mengusung Mas Gibran sebagai kandidat wapres dari Golkar, maka kemudian kekhawatiran dari ketum Golkar, Pak Erlangga Hartarto, untuk kemudian dimunaslupkan, karena kan seperti itu kan, kalau kita ngelihat perkembangannya, ini kemudian bisa pupus gitu loh. Artinya tidak ada kekhawatiran itu gitu. Karena kan dalam kontestasi politik ini, ketika misalnya pasangan ini menang, Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, maka kemudian ketum Airlangga Hartarto ini akan mengklaim saya adalah bagian dari elit Golkar yang berhasil memenangkan pasangan elektoral 2024. Kapan saya diganti atau dimunaslupkan? Gitu. Dalam posisi ini tetap bahwa Golkar berada tetap dalam tradisi menjadi bagian dari arus kekuasaan, seperti tradisi Golkar. Tidak ada yang gagal di sini. Nah, itulah yang coba dilihat mengapa Airlangga menerima, gitu kan, pencalonan. Menerima karena realitas politiknya menerima, atau memang juga ada sandera-sandera yang lain? Kalau saya melihat bahwa yang jelas kelihatan Airlangga menerima itu karena dengan Golkar mencalonkan Mas Gibran, posisinya berarti dia memiliki saham yang besar dalam pasangan tadi. Sehingga apabila menang, kursi kekuasaan dia sebagai ketum tidak goyang di situ. Dan tentu saja kalau kita bisa melihat dalam ini, sebenarnya ada yang menarik. Beberapa bulan yang lalu misalnya saya cek statement dari Menkominfo, Pak Budi Aris Setiadi, itu ngomong gitu, ketum partai akan berhati-hati dalam mencalonkan kandidatnya, karena kalau kalah bisa berhubungan dengan hukum, gitu kan, bisa dipenjara gitu. Nah, ini kan dia sendiri berarti menunjukkan sebagai aparat negara
tentang bagaimana negara ini bekerja bukan dengan logika hukum, Oke. tapi logika kekuasaan yang menggunakan hukum. Gitu. Kembali pada Golkar, apakah kemudian pasca DCT, pasca daftar caleg tetap itu diumumkan, pure tidak ada dinamika atau gejolak di Golkar dengan pencalonan Mas Gibran sebagai bacawa pres? Kalau saya lihat bahwa sedikit ada, riak-riak kecil ada, tapi setidaknya kalau kita melihat secara umum Golkar menerima. Karena kalau kita lihat orientasi politik Golkar yang mereka kemukakan sendiri, bahwa tradisi politik Golkar adalah bukan oposisi. Bukan oposisi. Dan semua faksi-faksi politik di Golkar dalam pertimbangan kalkulasi politik mereka, pasangan Prabowo Gibran ini yang paling berpeluang menjadi menang. Oke. Jadi pragmatisme Pragmatisme politik yang sedang terjadi. Iya. Tapi bagaimana menjelaskan juga dengan PAN yang kemudian mendorong Mas Erick Thohir, tapi kemudian juga menyerah pada realitas politik harus menerima pasangan Prabowo Gibran? Saya pikir bahwa pertama itu terkait dengan bagaimana kalkulasi kekuasaan bekerja. Nah, bagaimana kemudian bahwa pasangan ini mereka pertimbangkan akan menjadi pemenang karena kedekatan dengan arus kekuasaan dari terutama adalah Presiden Jokowi dan juga kemudian seperti tadi kenapa saya mention misalnya pernyataan Pak Budiari itu Setiadi, karena itu menunjukkan bahwa siapa yang menjadi pemenang relatif akan tidak tersentuh oleh persoalan-persoalan hukum gitu. Nah itu yang menjadi penyebab logika di mana tarikan siapa yang berpeluang menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 itu akan berpeluang di mana partai-partai politik itu akan masuk menjadi bagian dalam koalisi tersebut. Itu yang menjadi bagian dari mengapa kasus seperti Golkar, PAN tetap pada posisi mendukung Prabowo dan Mas Gibran. Mas, ini kan juga apakah kemudian kemunculan Mas Kaisang yang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, 2 hari anggota, kemudian menjadi ketua umum, kemudian Mas Gibran di endorse oleh PDIP menjadi wali kota, belum selesai naik menjadi bakal calon wakil presiden. Apakah ini menandakan sebuah terjadi political disruption sebenarnya? Saya melihat bahwa ini political disruption, tapi bergerak tidak membuat kita menuju arah yang lebih maju. Gitu. Biasanya kalau kita bicara tentang the age of disruption, itu kan mendorong bahwa perubahan-perubahan ini membuat kita guncang, tapi menuju pada arah yang lebih maju. Tapi ini enggak. Ini menuju, menurut saya justru pada arah kemunduran. Bagaimana menjelaskan kemunduran? Memunculkan politik instan. Politik instan. Iya, tentang bagaimana. Tapi jangan-jangan kita sendiri yang mungkin lebih baby boomer gitu, yang terbiasa dengan merit system dari ranting ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke pimpinan. Ini loncat aja ke atas. Itu kan disrupsi yang luar biasa. Jangan kita yang terperangkap dengan teori-teori politik modern itu. Enggak, kalau saya pikir begini, persoalan merit system itu bukan hanya harapan atau bayangan, imajinasi kita baby boomer. Tapi itu juga sebetulnya saya di kampus sering diskusi dan dialog dengan mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Mereka itu juga berharap tentang merit system, gitu. Karena hanya dengan merit system bahwa ketika masyarakat, ketika negara menghormati mereka karena kapasitas, maka kesempatan mereka untuk lebih maju itu akan lebih baik dan lebih besar. Bukan karena kita anak siapa, tapi karena kita memiliki kapasitas kemampuan, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, gitu kan. Bisa inovatif, itu kan sebetulnya jargon inovasi, kolaborasi, gitu kan. Terus kemudian ya banyak hal yang seperti itu kan bagian dari imajinasinya kalangan-kalangan milenial sebetulnya. Dan itu adalah bagian dari merit sebetulnya. Bahwa kalangan-kalangan muda yang dia bisa berkolaborasi dengan yang lain, bahwa dia bisa berinovasi dengan yang lain, dia memiliki imajinasi tentang perubahan yang lebih baik. Itu berangkat dari merit kapasitas dari generasi Gen Z tadi, generasi milenial tadi. Itu hanya bisa terbuka ketika sistem ini kemudian bekerja berdasarkan pada kesetaraan.
Oke. Berdasarkan tentang bagaimana sistem ini bekerja, tentang sesuatu dilihat dari apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, bukan dari privilege seperti apa yang membuat seseorang mendapatkan posisi yang bagus. Itu adalah harapan universal dari kalangan muda, gitu, terutama pada era modern ini. Mas, kalau dilihat ya, fenomena Pak Jokowi yang kemudian relatif sukses menempatkan Gibran sebagai wali kota Solo, Mas Bobi sebagai wali kota Medan, Iya. ya kan, Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, bahkan Mas Gibran bakal menjadi wakil presiden. Dibandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY kan juga bisa menurunkannya kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum, dan kemudian Edi Baskoro juga dalam struktur partai gitu. Apa yang membedakan dua apa dari Bu Mega dengan Mbak Puan gitu? Apa yang Membedakan antara Pak SBY, Bu Mega dan Pak Jokowi? Iya, kalau misalnya tadi saya utarakan terkait dengan misalnya politik dinasti dari Pak SBY, politik dinasti dari Bu Mega, gitu. Ini kita bisa melihat dalam kategorisasi yang saya utarakan tentang family politics. Mereka ini adalah dari keluarga-keluarga yang profesinya adalah Politisi. Oke. Mereka kemudian biasanya, meskipun tidak semua, itu berangkat dari satu partai yang sama. Oke. Terkait dengan apakah ini berjalan baik, fair, tidak menjadi problem, ya kita harus melakukan assessment terhadap apa yang berlangsung dalam dinamika partai. Apakah berjalan berdasarkan merit system, berdasarkan kapasitas, berdasarkan pada tatanan demokrasi segala macam. Kalau tidak, berarti jawabannya reformasi kepartaian. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi pada dinasti politik Pak Jokowi, terutama yang kemudian kita persoalkan adalah pada kandidasi Mas Gibran, bahwa ini adalah royal family politics, gitu. Politik yang menempatkan bagaimana distribusi kekuasaan dilakukan oleh pimpinan berdasarkan pada hubungan-hubungan keluarga. Seperti apa yang terjadi pada masa feodal ketika pemimpin, raja, sultan itu mendistribusikan kekuasaan pada keluarga-keluarganya. Dan yang menjadi problem, persoalan, ini bukan hanya kalau yang tadi itu. Kalau memang ada persoalan pada dinasti Pak SBY atau Bu Mega, yang jadi problem adalah konstituen atau kader partai. Tapi yang di Pak Jokowi ini, ketika kemudian ada persoalan terkait dengan kandidasi Mas Gibran, kemudian problemnya ini seluruh warga Indonesia. Kapal Republik ini yang menjadi persoalan. Mas, jadi kalau kita lihat ya, legacy Pak Jokowi selama 9 tahun kan relatif oke ya. Relatif oke. Di luar soal kebebasan sipil dan demokrasi, infrastruktur oke gitu. Kemudian kenapa tiba-tiba dia terpancing gitu untuk ikut merestui Mas Gibran ikut dalam kontestasi? Itu juga pertanyaan buat saya, sebetulnya buat kita banyak orang. Karena kan kemudian apabila kemudian menjadi kontroversi ini kan seperti crash landing gitu. Nah, di sini pertama itu saya lihat bahwa sepertinya rezim ini fokus hanya pada pembangunan sifatnya ekonomi. Tapi kemudian pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan bagaimana politik ini bekerja, demokrasi bekerja, bukan menjadi prioritas. Ya kan? Akibatnya kemudian ketika demokrasi politik tidak bekerja seimbang dengan pembangunan ekonomi, kemudian memunculkan imajinasi tentang bahwa kalau saya mencoba untuk mengakumulasi atau mempertahankan kekuasaan saya, tidak ada yang mengontrol. Gitu. Nah, inilah kenapa kemudian pada akhirnya memunculkan persoalan tadi. Karena kemudian pelemahan atau pembatasan demokrasi ini memiliki efek serius ternyata. Sebagian dari warga kemudian merasa bahwa hak politiknya itu kemudian tidak terjamin. Kemudian kehendak atau partisipasi keberanian untuk mengontrol atau melakukan koreksi terhadap politik itu tidak kuat. Dan masyarakat sipil itu mati suri gitu. Sehingga kecenderungan tendensi
seperti diutarakan Lord Acton, kekuasaan itu cenderung pada korup. Kekuasaan yang absolut itu korupsinya absolut. Kecenderungan terjadi godaan-godaan untuk melanggengkan kekuasaan. Ini lebih kepada hasrat untuk berkuasa, karena kekuasaan itu begitu menggetarkan, begitu mengagumkan, begitu mempesona, sehingga kemudian mempesona dan juga memenuhi kepentingan-kepentingan material. Oke. Nah, itu yang kemudian membuat apalagi ketika hasrat ini bergerak dan tidak ada kekuatan yang dianggap bisa membatasi, maka kemudian kita bisa menyaksikan bahwa ujungnya seperti ini. Oke. Kalau kita masuk ke MK ya, itu kan banyak sekali laporan-laporan yang melaporkan Anwar Usman gitu, Ketua Mahkamah Konstitusi dan adik ipar dari Presiden Jokowi yang konflik of interest, artinya benturan kepentingan ketika dia mengadili peraturan yang bakal menguntungkan keponakannya gitu. MK ini kan sebuah lembaga negara yang sangat prestisius, sangat strategik. Kok bisa sampai kode etik itu pun kemudian terlanggar? Iya, kan kalau kita lihat MK itu kan mendapatkan tempat terus sebagai the guardian of the constitution, pengawal dari konstitusi. Kita berharap segala macam dispute terkait dengan kita bernegara itu bisa kita serahkan pada MK sebagai penjamin, dan ternyata enggak, gitu kan. Nah, ini kan kemudian muncul. Tadi saya melihat kenapa kemudian saya menyatakan bahwa indikasi tentang royal politics family ini bekerja. Ketika misalnya mulai dari, ya tentu tidak ada yang salah dengan pernikahan Hakim MK Anwar Usman, ini kemudian menikah dengan adiknya Pak Jokowi. Oke gitu. Tapi kemudian ketika ini berhubungan dengan profesinya, apalagi beliau sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan kemudian ternyata dalam kasus yang sangat menentukan persoalan ini beliau terlibat dan menjadi bagian yang menentukan. Gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa batasan-batasan tentang bagaimana trias politika menjamin agar kekuasaan bisa tetap dibatasi, ini kemudian menjadi persoalan. Nah, saya pikir di sini kan berarti sengaja atau tidak sengaja kita bisa melihat bahwa ternyata yang saya sebut vortex of power, pusaran kekuasaan bergerak untuk menghubungkan bagaimana relasi kekuasaan dengan kepentingan kekuasaan kelompok tertentu. Saran Anda terhadap Anwar Usman apa? Ya, kalau seperti ini, kalau saran saya sebetulnya sebagai bentuk dari tanggung jawab sebagai hakim MK mundur atau dimundurkan? Lebih baik kalau misalnya Mas Budiman bilang saran kepada Pak Anwar Usman, ya saya bilang kepada Pak Anwar Usman, kalau beliau adalah teman saya, lebih baik kamu mundur. Tapi dia mengatakan bahwa jabatan ini dari Tuhan. Iya, tapi kan amanah dari Tuhan tidak untuk kemudian digunakan dalam konteks untuk intervensi kekuasaan. Oke. Seandainya dia tetap bertahan, apa dampaknya bagi Mahkamah Konstitusi? Nah, ini problemnya. Problemnya adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Oke. Dan dia bakal menyidangkan sengketa-sengketa pemilu? Iya. Artinya kemudian kita tidak ada kepastian. Kita tidak ada kepastian tentang negara ini akan berjalan secara fair, secara adil. Terkait dengan bagaimana dinamika politik yang bekerja, bagaimana hak-hak kewargaan kita ini dijamin. Kepastian hukum ini yang satu lagi menjadi bagian yang sangat fundamental dalam republik. Ini tidak bekerja. Kita kehilangan ekspektasi terkait dengan hal itu. Apakah Jimli Asidiki, Bintan Saragih, dan Wahidudin Adam yang dibentuk sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bisa punya keberanian untuk menyelesaikan apa yang disebut oleh Mas Arief Hidayat sebagai prahara di Mahkamah Konstitusi? Kita berharap seperti itu, tapi lagi-lagi kalau masyarakat sipil kita masih mati suri, sepertinya itu juga tidak menjadi kenyataan harapan itu. Tidak menjadi kenyataan. Kalau masyarakat sipil tidak bekerja dan mengkoreksi prahara politik ini. Padahal ini sebenarnya opportunity bagi MK-MK untuk meluruskan kembali atau memberikan peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk reborn gitu sebetulnya. Iya,
Sebetulnya kan dalam suatu krisis itu kan ada harapan perbaikan. Ini momentum sebetulnya. Momentum. Kalau kita bisa melampaui ini dengan baik, kita akan maju lebih baik lagi. Kita akan maju untuk melesat apabila kita memiliki harapan tentang Indonesia Emas 2045. Ketika kita berhasil menegaskan, meneguhkan dan tetap menjaga republik ini, tetap bekerja dengan spirit republik, maka kemudian harapan itu akan lebih cerah ke depan. Oke, kalau logika itu diikutin artinya MK akan memberikan sebuah keputusan. Iya. Apapun putusan itu, apakah kemudian diduga atau diputuskan terjadi pelanggaran etik, dan kemudian si hakim konstitusi itu katakanlah mundur, apakah putusannya kemudian bisa berubah? Kita ngelihat ke depannya seperti apa. Ekspektasinya tentu paling optimal bisa berubah, tapi setidaknya ketika kemudian ada koreksi dan tindakan tegas terkait dengan problem etik, harapan tentang perbaikan ini akan membangun kembali ekspektasi kita terhadap negara demokrasi. Jangan lupa bahwa demokrasi itu kan katanya kan bukan sistem yang terbaik, tapi yang lebih baik di antara yang semuanya yang buruk, gitu kan. Dan satu lagi, karena demokrasi memiliki mekanisme untuk memperbaiki diri. Mekanisme ini, harapan dan mekanisme untuk memperbaiki diri ini yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat. Oke. Itu kan putusannya akan diberikan tanggal 7 November, di mana batas akhir penggantian kandidat bisa dilakukan 8 November. Katakanlah kemudian putusan dari majelis etik itu kemudian mengatakan ada pelanggaran etika dari dari hakim konstitusi. Bukankah ini juga peluang juga bagi bagi Presiden Jokowi mengatakan kemudian karena ada pelanggaran etika ya sudah saya tarik saja, tidak jadi gitu, dan kemudian diganti dengan calon lain. Iya, kalau misalnya ini sudah jelas-jelas, artinya konsekuensi itu berarti kan ada etika politik yang terlanggar. Dan sebagai bentuk pijakan pemimpin terhadap etika politik yang baik, kita juga berharap Presiden juga akan mengambil tindakan terkait dengan elektoral 2024, terkait dengan posisi Mas Gibran. Karena kalau itu berani dilakukan oleh Presiden, maka kita akan mengenang Presiden Jokowi pada bab terakhir buku politiknya itu dengan harum, gitu, dengan baik. Kalau berdasarkan pada catatan-catatan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini relatif oke, maka pada akhir dia akan meninggalkan torehan yang baik tentang masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Is it possible? Possible. Itu tergantung niat baik, tergantung bagaimana berpegang pada etika yang baik, etika politik yang baik. Dan peluang politiknya masih ada? Masih ada. Tergantung apakah Presiden mampu melampaui kepentingan dan berpegang pada etik. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, apakah itu akan bisa diambil seandainya memang ada putusan yang dari MK yang melakukan pelanggaran etik? Saya masih berharap gitu, masih husnuzon, masih prasangka baik terhadap Presiden, bahwa itu adalah langkah perbaikan yang bagus gitu. Apabila dia kemudian mengambil tindakan berani berdasarkan pada virtue tentang hal ini untuk membangun kembali bahwa fondasi republik kita tidak memiliki persoalan. Kalau tidak terjadi dan di gaspol dan terjadilah pasangan Prabowo Gibran, Mas Anies Muhaimin dan Mas Ganjar Pak Mahfud? Saya nggak tahu, tapi setidaknya ini kemudian sedikit banyak akan melemahkan legitimasi atau kepercayaan publik terhadap bahwa pemerintahan ini untuk menyelenggarakan semangat republik. Oh, oke. Faktor pencawapresan Mas Gibran inilah yang menyebabkan ada ketegangan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Titik kulminasinya di situ. Jadi kalau kita lihat misalnya kontestasi antara PDI dan Pak Presiden, atau ketegangan lah, bukan kontestasi. Ketegangan ini muncul sebetulnya kalau saya melihat indikasinya pada persoalan perpanjangan jabatan 3 periode, gitu kan. Bukan langsung diumumkan, dibicarakan oleh Presiden, tapi oleh orang-orang dan kekuatan-kekuatan politik di lingkaran Presiden. Sehingga kemudian, misalnya kalau kita melihat episode politiknya, misalnya pada pidato
Bu Megawati dalam ulang tahun PDI Perjuangan kemarin langsung gitu mengutarakan kepada Pak Presiden tentang tidak perlu ada 3 periode perpanjangan jabatan. Artinya tetap kita berpegang pada konstitusi, pada demokrasi, pada republik. Nah, ini kemudian memunculkan ketegangan-ketegangan yang terus kemudian tampil, yang titik kulminasinya adalah pada kandidasi Mas Gibran yang notabene masih menjadi kader dari Partai PDI Perjuangan, diusung oleh PDI Perjuangan, dan tiba-tiba kemudian menjadi pasangan dari Pak Prabowo. Nah, ini adalah episode tentang pembelahan posisi politik dari PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Tapi PDI Perjuangan juga kelihatannya strateginya adalah semacam playing victim. Merasa ditinggalkan oleh Presiden Jokowi padahal karpet merah telah diberikan gitu. Iya. Kalau kita lihat bahwa itu menjadi bagian untuk menjelaskan ya persoalan, tapi sebetulnya kurang cukup. Kurang cukup. Karena kemudian bahwa dalam momen elektoral ini bahwa publik itu ingin melihat posisi kekuatan politik bukan hanya semata-mata menjadi korban. Terlalu banyak sandiwara politik. Terlalu banyak sandiwara. Nggak perlu lagi kita tambah sinetron. Ya kan? Yang perlu kemudian diposisikan adalah oke, kalau sudah berbeda, maka kemudian posisi politik seperti apa yang diambil. Dan sebetulnya di sini ada ruang kosong di mana elit politik masih belum keras menyuarakan apa yang selama ini menjadi aspirasi dari segelintir kekuatan masyarakat sipil. Ada krisis republik, ada pelemahan demokrasi, ada trias politika yang terancam, ada kepercayaan publik yang longsor. Nah, bagaimana kekuatan-kekuatan politik masuk dalam politik universal yang melampaui partikularitas kepentingan dengan tujuan untuk mengembalikan, merehabilitasi politik kita. Itu yang paling penting. Selama ini kemudian masih berbicara dari 3 ini, 3 pasang ini ataupun partai-partai masih berbicara tentang posisi-posisi masing-masing dalam elektoral. Posisi PDIP kan biasanya hitam dan putih ya. Ketika Budiman Sujatmiko kemudian bergabung kepada Prabowo ya, langsung dikirim surat pemecatan, dipecat gitu. Tapi dalam konteks Gibran ini kelihatannya juga agak ambigu ya. Agak ambigu karena kelihatan bahwa ini terkait dengan dinamika politik, bahwa yang kemudian dihadapi pertama adalah power dari presiden, kedua terhubung dengan pasangan yang berkontestasi dalam pilpres, sehingga efeknya secara politik mungkin tidak sekeras. Kalau Mas Budiman Sujatmiko langsung dipecat, tidak sekeras dengan apa yang kemudian terjadi kalau Gibran. Nah, tapi menurut saya yang paling penting sekarang adalah penegasan. Sudahi, selesaikan persoalan misalnya kesedihan romantis terhubungan dengan Pak Jokowi itu sudah selesai, itu bagian dari politik. Nah, sekarang bagaimana melihat ke depan strategi politik seperti apa yang diambil dengan kesadaran bahwa mereka sudah berbeda posisi dengan Pak Jokowi dan Gibran, dan kedua bagaimana menjawab persoalan yang melampaui persoalan kontestasi politik kepartaian atau elektoral tentang nasib dari republik ini. Kalau dengan feeling atau kalkulasi Mas Airlangga, dengan 3 kontestan Prabowo Gibran, Mas Ganjar, Pak Mahfud, dan Mas Anies Muhaimin, siapa yang akan menang? Kalau kita ngelihat tendensi politiknya seperti ini, ya kemungkinan Pak Prabowo Gibran. Peluangnya lebih besar? Peluangnya besar, karena kemudian saat ini masih belum ada kekuatan masyarakat sipil yang membatasi tentang bagaimana agar negara ini netral, agar aparat ini bersikap imparsial. Akan menang 1 putaran? Kalau dalam kondisi fair politik, semua bisa menang, tapi saya pikir 2 putaran. 2 putaran? Iya. Kalau 1 putaran ini kontestasinya karena tidak ada selama ini yang benar-benar leading dengan jumlah yang sangat tinggi. Meskipun Muni, Budi Ari mengatakan akan 1 putaran menang. Iya, itu kan harapan dari Mas Muni. Itu kan kemudian Presiden akan juga menggunakan segala daya. Nah, tadi saya bilang kalau berdasarkan pasar politik yang adil aturan, semuanya berpotensi itu 2 putaran. Kalau intervensi politik, intervensi kekuasaan,
ya semua bisa dilakukan, termasuk 1 putaran juga bisa dilakukan. Tapi bagaimana dengan pengawasan publik yang harus Nah. dikalkulasikan? Itu yang harus diperkuat. Kalau kontestasinya ini berdasarkan kalkulasi publik yang kuat, koreksi publik yang kuat gitu, maka kemudian tidak 1 putaran. Dan juga kemudian belum tentu juga Pak Prabowo dan Gibran yang unggul. Belum tentu juga. Belum tentu. Kalau tadi netral, fair, segala macam ya. Jadi masih sangat dekat ya, masih Sangat dekat. sangat ketat ya. Sangat ketat. Nah, ini faktor yang perlu kita dan jarang untuk disebutkan tentang faktor terkait dengan kekuatan masyarakat sipil. Oke. Kalau kekuatan masyarakat sipilnya berdaya, mampu mengkoreksi keadaan, Oke. maka proses elektoral ini akan lebih seimbang, akan kompetitif, Oke. gitu. Kalau tidak, ya seperti ini. Oke. Mas, itu kan politik yang sekarang lagi current isu ya. Tapi saya ingin tanya yang lain, Mas. Mas sebagai political scientist gitu, ambil PhD sampai di Murdoch dan cukup banyak buku-buku yang ditulis gitu. Saya ingin tahu dari refleksinya Mas Airlangga, apa sih masalah bangsa ini yang paling hakiki sebetulnya? Masalah bangsa ini yang paling hakiki. Sehingga bangsa ini ya beginilah, tidak pesat seperti Korea Selatan atau seperti apa? Saya melihat begini, kalau kita kembalikan, ini berangkat dari kesadaran sejarah kita. Indonesia ini dalam perjuangannya, sejarahnya, kemudian diharapkan, dicita-citakan menjadi negara yang memberikan keadilan, kesetaraan bagi semua. Sementara yang berkembang ekonomi politiknya, dinamika ekonomi politiknya adalah adanya kekuatan elit-elit bisnis, politik, kekuasaan yang menguasai segelintir ini, yang menguasai ruang politik. Oligarki. Itu yang Problem oligarki. problemnya di oligarki. Jadi problem utama mendasar fundamentalnya, the mother of problemnya itu pada oligarki, sehingga kemudian kecenderungannya ketika tidak terkoreksi, yang terjadi adalah seperti ini sekarang ini. Ekstremitasnya sebetulnya memunculkan apa yang sudah kita diskusikan sekarang. Jadi ancaman masalah bangsa yang cukup akut sekarang ini adalah adanya praktek oligarki, ekonomi dan politik. Ekonomi politik, juga kemudian keadilan hukum, konsekuensinya. Ketika mereka yang berkuasa secara politik, kemudian kekuatan ekonomi yang makmur berdasarkan pada resource negara, segala macam. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara fair. Oke. Gitu. Kalau nation state, negara di luar Indonesia yang menurut Mas Airlangga sebagai negara yang selayaknya menjadi benchmarking, menjadi negara yang inilah mungkin cita negara ideal versi Mas Airlangga pribadi, negara mana? Sebetulnya kemudian model-model tentang bagaimana demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu bekerja dengan baik itu kan di negara-negara Skandinavia, Scandinavian country. Dan cuma harus dilihat bahwa Scandinavian country itu tidak tiba-tiba dari langit menjadi negara-negara social welfare state gitu kan, tapi berangkat dari social struggle, pertarungan sosial yang cukup kuat gitu kan. Nah, dalam dinamika ini yang harus dilampaui oleh Indonesia. Bagaimana mereka yang sadar memiliki orientasi orientasi visi untuk lebih maju secara politik, lebih progresif, mampu kemudian mendorong perubahan-perubahan politik sehingga membangun desain pelembagaan, desain negara yang berbasis pada keadilan, kemerdekaan politik dan kesejahteraan. Dan itu ada negara-negara di Skandinavia. Oke. Kalau tokoh di luar negeri atau di dalam negeri, tokoh pemimpin bangsa atau siapapun yang kira-kira menjadi idola dari Mas Airlangga, siapa ya? Kalau misalnya politisi, pemimpin itu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ya. Kenapa? Karena kemudian dia menunjukkan bahwa keadilan dan kemanusiaan itu ada di atas segala-galanya. Keadilan dan ada di atas segala. Kita tidak bisa kemudian berekspektasi tentang persatuan misalnya, kalau kita tidak bisa membangun tatanan yang lebih adil. Oke. Gitu. Ketika dia menghapuskan perbudakan, pilihannya kan pada waktu itu ini retak,
atau kita tetap pada perbudakan gitu, atau kita menolak perbudakan. Jawaban Lincoln adalah dalam kondisi dinamika politik, syarat pertama bahwa kita bisa bersatu menjadi negara yang besar adalah hapuskan perbudakan at all cost. Gitu. Nah, itulah yang dihormati. Pijakannya adalah keadilan dan kemanusiaan. Kalau di Indonesia siapa tokoh yang kata-kata mendekati cita ideal dari Mas Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta. Iya. Kenapa? Ya karena pertama bahwa misalnya Soekarno ini menjadi tokoh yang sangat penting mendorong tatanan Indonesia dari feodalisme kolonialisme menuju republik Indonesia. Dan kedua, dia yang menegaskan tentang visi kebangsaan Indonesia itu bukan menatap masa lalu, tapi melihat ke depan dalam tulisan-tulisannya dia. Dan selain itu, selain memiliki orientasi politik yang maju, dia bisa mengkomunikasikan dengan bahasa rakyat. Sehingga membawa pada waktu itu rakyat yang 94% buta huruf, sebagian besar bisa menerima cita-cita kemerdekaan. Dan juga seperti juga Lincoln, dia menekankan pada kemerdekaan, tentang bagaimana Indonesia ini seluruh warga negaranya itu merdeka dari dominasi dan kekuasaan yang bisa menindas. Itu mimpi Soekarno dan mimpi Bung Hatta juga sebetulnya. Mungkinkah suatu saat muncul lagi Soekarno dan Hatta baru? Saya pikir bahwa itu semua tergantung pada kolektivitas politik bersama rakyat. Bahwa apabila kita secara bersama-sama bisa tergerak untuk maju dan memperbaiki republik ini, maka kemudian masyarakat ini akan memunculkan figur Soekarno, Hatta, Syahrir, gitu kan, Tan Malaka, dengan kemudian situasi yang berbeda, tapi semangatnya tetap. Sekarang belum ada. Sekarang masyarakatnya masih tidur. Masih tidur. Iya. Jadi kalaupun ada, ya seperti Soekarno seperti Hatta, ya satu dua orang tidak merubah kondisi sosial. Kalau imajinasi atau mimpi Mas Airlangga soal Indonesia yang 100 tahun nanti di 17 Agustus 2045 akan jadi negara dan masyarakat yang seperti apa ya? Masyarakat pertama, masyarakat yang demokratis, yang menghormati kemerdekaan sipil, politik, ekonomi, sosial dari warganya. Di dalamnya kemudian bahwa proses pembangunan yang bekerja itu menjadi bagian dari pembebasan, di mana warga dilibatkan sebagai subjek pembangunan tersebut. Itu yang penting. Kedua, tentang kesetaraan. Bagaimana semua warga negara, termasuk generasi muda, bisa kemudian membayangkan tentang kehidupannya yang lebih baik. Gitu kan. Bukan karena dia anak siapa, tapi karena apa kapasitas dan apa yang dilakukan dan pengabdiannya. Gitu. Dan saya pikir juga ketiga, itu yang sebetulnya Indonesia 2045 itu sebetulnya navigasinya, tonggaknya sudah dibangun, diproyeksikan pada Indonesia 1945, gitu kan. Dan itu terus. Dan sebetulnya juga ini sebetulnya kita sedang bergerak di sana. Jadi sangat sayang sekali pada masa ini proses terjadi guncangan politik yang tidak perlu. Gitu. Guncangan politik kemana nih? Guncangan tidak perlu, misalnya sekarang ini terjadi kontroversi ini. Krisis republik ini itu kan tidak perlu sebetulnya. Karena kemudian kalau kita bisa mampu melakukan koreksi, self correction terhadap republik kita, maka seperti apa yang kita bayangkan 2045 itu bukan satu hal yang mustahil. Optimis di 2045 akan menjadi lebih baik, yang lebih setara, yang lebih adil, yang lebih sejahtera? Saya pikir tetap optimis. Gitu. Jadi meskipun dalam keadaannya ini kondisi kita pesimis, tapi kita secara kehendak kita harus optimis, harus yakin gitu untuk bisa menjawab atau merealisasikan hal tersebut. Sejauh 2024 ini bisa smooth ya? Bisa smooth gitu. Dan juga itu bisa, dan harapannya tentunya sirkulasi kekuasaan juga bisa berjalan dengan baik. Jadi semata-mata bahwa visi tentang pembangunan yang pesat pada 2045 itu juga memerlukan syarat politik gitu. Syarat politik yang penting, dan itu dalam koridor demokrasi. Dan itu bisa terjadi
sirkulasi kekuasaan 2045 yang smooth dan kemudian tercapai cita-cita seperti yang ada di preambul Undang-Undang Dasar 45? Saya pikir iya, selama kemudian ini momennya bagaimana tindakan dan apa yang kita lakukan sekarang gitu, Akan menentukan. akan menentukan ke depan. Oke, Ya. baik. Matur nuwun, Mas Airlangga. Oke, Demikianlah sama-sama, Mas. obrolan saya dengan Mas Airlangga pribadi, seorang PhD dari politik dari Universitas Airlangga yang telah membincangkan soal situasi politik kontemporer, apakah itu soal politik dinasti, apakah itu ekspektasinya dan imajinasi soal Indonesia 2045. Jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya di Back to BDM. Thank you. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi perintahkan kepada Menko Polhukam.